Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Untuk biologi hari ini, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah kalian harus mengetahui komponen di dalam darah itu ada apa saja, termasuk dengan fungsinya, kemudian prosesnya seperti apa, dan gangguan dalam sistem peredaran darah itu apa saja. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa sistem peredaran darah itu ada nama lainnya, yaitu sirkulasi darah. Jadi nanti kalau kalian ketemu ada sistem peredaran darah atau sirkulasi darah, itu adalah hal yang sama. Gitu ya, Dek ya. Oke, kita perhatikan kasus di bawah ini. Kalian lihat. Di sini ada dua kasus. Yang pertama, ketika jari tangan kalian itu terluka, keluar darahnya seperti ini, maka dalam beberapa waktu untuk orang yang tidak memiliki gangguan hemofilia atau darahnya sukar membeku, maka lukanya akan segera tertutup seperti ini ya, Dek ya. Karena dalam tubuh kita ada salah satu komponen darah yang akan berperan dalam menutup luka. Nah, kira-kira siapa yang akan berperan? Nah, ini akan kita pelajari komponen-komponen darah apa saja yang berperan dalam tubuh manusia. Ada yang menutup luka, nanti ada yang membunuh kuman, ada juga nanti yang mengedarkan sari-sari makan. Oke, komponen-komponen darah itu seperti yang ada di gambar ini, Dek. Jadi, ketika darah itu dilakukan proses sentrifugasi itu seperti diberi tekanan, jadi darah nanti akan bercampur dengan satu dengan yang lainnya, kayak pusaran air gitu. Nanti kalau dia sudah dimasukkan ke dalam alat sentrifugasi ini, nanti dia kayak ada anginnya di tengah, jadi kayak pusaran air, muter gitu, diaduk terus. Nah, setelah dibiarkan beberapa saat, maka akan terjadi seperti ini penampakannya. Ternyata 45% itu isinya adalah sel darah, yaitu ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Lalu, di bagian atasnya ada cairan berwarna kuning yang disebut dengan plasma darah sebesar 55%. Jadi ternyata darah itu malah paling banyak komponennya adalah cairan atau plasma darah dibandingkan dengan sel-sel darahnya. Nah, kita bahas satu-satu di antara komponen-komponen darah ini. Yang pertama adalah plasma darah yang warnanya kuning tadi ya kan. Nah, 55% dari darah itu terdiri dari plasma darah. Isinya 90-92% itu adalah air. Gitu ya, Dek ya. Jadi, kenapa warnanya kuning pucat itu karena sebagian besar terdiri dari cairan. Tuh, ada protein, garam mineral, hormon, gas, dan lain-lain. Itu tersimpan di dalam plasma darah. Dan yang kedua, lalu bagian yang selanjutnya adalah fungsi dari plasma darah. Fungsi plasma darah itu yang pertama mengangkut sisa metabolisme atau limbah. Kemudian mengatur keseimbangan, menyeimbangkan elektrolit atau garam dalam tubuh, dan mengandung fibrinogen yang berperan dalam pembekuan darah. Selanjutnya untuk komponen yang kedua adalah bagian sel-sel darah. Ada sel darah merah atau sering disebut dengan eritrosit. Kemudian ada sel darah putih yang sering disebut dengan leukosit. Dan yang terakhir adalah keping darah atau trombosit. Jadi sel darah itu ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ini penampakannya untuk sel darah secara mikroskopis. Jadi tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi harus dengan bantuan mikroskop. Ya, kita bahas satu-satu dari eritrosit atau sel darah merah. Bentuknya seperti lingkaran biasa, tengahnya cekung. Ya, ini tengahnya cekung. Jumlahnya 4-5 juta sel. Bentuknya namanya bikonkav, bentuk seperti ini. Bulat, tengahnya cekung.
Terus dia tidak punya inti, mengandung Hb atau hemoglobin. Jadi hemoglobin itu fungsinya untuk mengikat sel darah merah. Fungsinya untuk apa? Dia itu yang mengangkut oksigen, yang mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh kita, serta mengangkut sari-sari makanan. Kayak gitu deh. Jadi dia itu sebagai alat transportasinya di dalam tubuh. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Nah, ini berbagai macam bentuk dari leukosit, ada monosit, eosinofil, basofil, limfosit, dan neutrofil. Jumlahnya kurang lebih 7.000, lebih sedikit daripada eritrosit. Bentuknya tidak beraturan karena masing-masing jenis itu punya bentuk masing-masing, ciri khas masing-masing. Dia punya inti, tidak ada Hb-nya, terus punya granula. Ini granula contoh yang paling jelas, bintik-bintik kasar ini, granula namanya. Terus dia sifatnya amuboid dan fagosit. Jadi dia itu yang fungsinya untuk memakan virus atau bakteri-bakteri yang masuk. Jadi dia bisa bergerak bebas dan fagosit, memangsa bakteri atau sel-sel yang sudah mati. Jadi dia itu sebagai pertahanan tubuh atau imunnya. Fungsinya untuk pertahanan tubuh adalah melawan infeksi. Setelah itu adalah trombosit atau keping darah. Bentuknya tidak teratur, ada yang bilang seperti pecahan-pecahan kaca, jumlahnya 300.000, bentuknya tidak beraturan, tidak punya inti sel, tidak mengandung Hb, mudah pecah, fungsinya untuk pembekuan darah. Kenapa mudah pecah? Karena ini terkait dengan fungsinya dalam pembekuan darah. Tadi, seperti kasus tadi, ketika kalian luka, itu otomatis trombosit itu akan pecah. Dia akan mengeluarkan komponen-komponennya untuk membekukan darahnya. Jadi sifatnya mudah pecah. Oke, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana proses peredaran darah di dalam tubuh kita. Nah, sebelum sampai ke bagian proses, tentunya kalian harus tahu dulu bagian dalam atau anatomi dari salah satu organ yang berperan sebagai sistem peredaran darah itu siapa? Dia adalah siapa, Dek? Ya, benar, jantung. Jadi jantung itu adalah organ yang berperan untuk memompa darah supaya darah itu bisa mengalir ke seluruh jaringan tubuh, membawa oksigen, sari-sari makanan. Nah, dia berasal dari jantung semua pusatnya. Nah, kalian harus tahu bagian-bagian jantung dan fungsinya itu ada apa saja. Seperti itu, sebelum masuk ke prosesnya seperti apa. Oke, kita bahas ya. Oke, sekarang kita ke bagian-bagian anatomi jantung. Sebelum masuk ke proses, kalian harus paham dulu bagian-bagiannya itu apa saja. Oke, yang pertama kita ke serambi kanan. Serambi itu yang bagian paling depan, seperti teras rumah. Nah, serambi itu nama ilmiahnya adalah atrium. Kalau kanan itu dexter. Berarti nama ilmiah dari serambi kanan adalah atrium dexter. Kalau namanya serambi, dia fungsinya hanya menerima darah. Yang di sebelah kanan, darah itu masih kotor. Jadi, fungsi dari serambi kanan adalah menerima darah yang kotor, kaya akan karbon dioksida atau CO2 dari pembuluh vena. Vena itu yang biru ini. Dari sini, masuk darahnya ke serambi kanan. Lalu, dia akan dialirkan ke bawah. Sebagian ngisore iki namanya adalah bilik. Bilik itu nama ilmiahnya ventricle. Kanan dexter. Berarti bilik kanan adalah ventricle dexter. Bilik itu fungsinya untuk memompa darah. Kalau kanan berarti masih kotor toh, memompa darah kotor dari mana? Ya dari jantung, dipompa ke atas ke paru-paru. Karena masih kotor sama paru-paru nantinya akan ditukar sama yang bersih. Nah, kalau sudah ada yang bersih, maka dia akan masuk ke atrium kiri atau bilik serambi kiri. Di serambi, darah sudah diterima, yang sudah bersih kan karena sudah ditukar oleh paru-paru dari paru-paru. Nah, kemudian akan dialirkan ke bilik kiri, ventricle sinister.
darah akan dipompa dari jantung ke seluruh tubuh karena yang butuh darah bersih adalah seluruh tubuh. Jadi pada intinya kalau serambi itu hanya menerima nek kanan kotor, nek kiri bersih. Nek bilik itu fungsinya untuk memompa. Nek kanan karena kotor ya dipompa ke paru-paru, mau ditukar. Kalau kiri itu berarti sudah bersih kan? Berarti dipompa ke seluruh tubuh. Asalnya dari mana? Sama-sama dari jantung. Tuh. Terus kita ke pembuluh darahnya. Oh, gambarnya. Jangan pusing dulu lihat gambar. Nggak apa-apa. Oke, pembuluh darah vena yang pertama ya. Vena itu ciri khasnya warnanya biru karena biasanya dia membawa darah yang kotor, tapi ada nanti satu yang membawa darah bersih, pengecualian ya. Oke, dari namanya vena, vena itu artinya sebenarnya pembuluh balik deh. Jadi balik artinya dia akan kembali lagi kemana? Ke jantung. Jadi sebenarnya pembuluh yang kembali lagi ke jantung atau alirannya itu menuju ke jantung, itu pembuluh vena. Jadi kalian bisa lihat aja kalau panahnya itu masuk ke jantung seperti ini. Ini kan arahnya mau ke jantung, berarti dia vena. Oke, vena itu ada 3. Ada vena cava superior, inferior, dan pulmonalis. Vena cava superior. Superior itu ada di bagian atas. Masuk ke serambi kanan. Kalau inferior itu yang bawah. Jadi bagian tubuh kita itu nanti dibedakan jadi 2 deh. Batasnya adalah jantung. Jantung ke atas itu seluruh tubuh bagian atas. Nah ini kan. Terus jantung ke bawah yang bagian kaki ini nih seluruh bagian bawah. Nah nanti aliran darah kotornya yang dari atas itu masuknya nanti akan ke vena cava, lewatnya akan ke vena cava superior. Baru ke serambi kanan, kotor toh. Yang seluruh tubuh bagian bawah itu lewatnya akan ke vena cava inferior. Nah, mereka masuk ke serambi kanan. Sini toh. Nah, itu namanya vena cava. Jadi membawa darah kotor kalau superior dari bagian atas, inferior dari bagian bawah. Terus ada lagi vena pulmonalis. Vena pulmonalis. Kalau di gambar ini tidak ada vena pulmonalis ya. Vena pulmonalis itu sebenarnya ada di bagian sebelah sebentar. Dari paru-paru dia ke, nah ini ada, ternyata ada. Vena pulmonalis di sini. Jadi vena pulmonalis itu darahnya kembali ke jantung dari paru-paru. Ini paru-paru ya. Ada 2 paru-paru kanan dan kiri. Jadi darah dari paru-paru kan sudah bersih tuh kalau dari paru-paru. Nah, dia akan masuk ke serambi kiri toh, Dek, yang sebelah sini toh. Jadi dia membawa darah bersih atau kotor dari paru-paru. Ya, bersih. Jadi pengecualian untuk vena pulmonalis itu sudah membawa darah bersih dari paru-paru menuju ke jantung. Gitu ya. Terus selanjutnya kita ke arteri. Kalau arteri itu kebalikannya. Kalau vena tadi balik nih jantung, kalau arteri itu malah keluar. Jadi pembuluh darah yang keluar dari jantung itu namanya arteri. Nah, arteri yang pertama adalah dia keluar dari nih. Dari bilik kanan darah kan dipompa ke paru-paru. Berarti keluar kan darah itu. Keluarnya lewat mana? Arteri pulmonalis ini. Keluar dia dari jantung ke paru-paru. Ke paru-paru kanan, ke paru-paru kiri, keluar. Nah, kalau dari serambi kanan berarti darah itu masih kotor. Nih, arteri pulmonalis. Terus ada lagi aorta. Aorta itu pembuluh darah paling besar. Jadi dari bilik kiri darah itu dipompa lewat aorta. 6. Kemana? Ke seluruh tubuh. Dilihat panahnya. Ke seluruh bagian atas dan yang ke bawah ke seluruh bagian bawah. Terus dari sini kemana? Lewat vena cava, balik meneh.
lewat bilik kanan, pompa lagi ke paru-paru, masuk lewat vena pulmo ke bilik kiri, pompa lagi ke seluruh tubuh, begitu seterusnya. Oke. Dari sini kita bisa tahu ya, prosesnya itu seperti apa. Seluruh di bagian tubuh kita peredarannya seperti apa. Oke, tolong diperhatikan. Kita mulai dari serambi kanan. Nih ya, serambi kanan darah masuk ke bilik kanan. Oke, dipompa ke paru-paru lewati apa, Dek? Arteri pulmonalis ke paru-paru. Paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Lalu dia akan mengalir lewat vena pulmonalis. Seret. Masuk ke serambi kiri. Serambi kiri turun ke bilik kiri, dipompa ke seluruh tubuh lewat aorta. Lalu ke seluruh tubuh, kalau bagian atas lewatnya vena cava superior ke serambi kanan. Kalau yang seluruh tubuh bagian bawah lewatnya vena cava superior. Masuk ke serambi kanan lagi, begitu seterusnya. Ya kan? Set ke sini, yang dari sini ke sini masuk, bawah muter. Kalau yang bawah lewat sini, kalau yang atas lewatnya sini. Gitu ya. Nah, ini proses secara keseluruhan. Kalau dibedakan jadi peredaran darah kecil dan besar, yang kecil itu cukup dari serambi kanan, bilik kanan, terus dia ke paru-paru. Tuh, itu namanya peredaran darah kecil. Kalau yang besar, dari serambi kiri, bilik kiri, ke seluruh tubuh. Itu besar. Gitu ya, itu. Terus, tugas di rumah kalian adalah gangguannya belum. Jadi, tugas kalian mencari gangguan pada sistem peredaran darah. 10 gangguan beserta penyebabnya, jangan lupa. Jadi kalau jawab jangan cuma nama penyakitnya aja, nanti kalau di soal nggak tahu penyebabnya nggak bisa jawab. Cara tugasnya di buku catatan, kumpulkan dalam bentuk foto dan GCR by WA, Japri, or lewat Google Classroom. Oke, sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf, tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.